Pasukan Ukraina lancarkan serangan massal 24 jam untuk rebut kembali Bakhmut. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 14 Mei 2023 mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan upaya massal untuk menjebol pertahanan mereka di kota timur Bakhmut selama 24 jam terakhir. Saat tekanan terhadap pasukannya terus meningkat lewat konferensi pers, Kemenhan menyebutkan Ukraina melancarkan serangan di utara dan selatan kota Bakhmut, namun mereka gagal menerobos pertahanan Rusia. Semua serangan dari unit pasukan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan Rusia. Tidak ada pihak yang dapat mengendalikan Bakhmut secara menyeluruh, meski pertempuran selama berbulan-bulan telah menelan kerugian yang besar dari kedua belah pihak. Rusia pada Jumat mengakui bahwa pasukannya telah mundur dari utara kota Bakhmut di tengah derasnya gempuran Ukraina. Namun Ukraina berupaya mengesampingkan perkiraan bahwa serangan balasan besar-besaran yang telah lama dikenalkan secara resmi telah dimulai. Rusia mengakui pasukannya telah mundur ke utara Bakhmut pada Jumat 12 Mei 2023. Kemudian ini menyusul laporan terbaru soal kemajuan Ukraina di sekitar Bakhmut. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konachenkov mengatakan, Ukraina telah melancarkan serangannya di utara Bakhmut dengan lebih dari 1.000 tentara dan hingga 40 tank. Skala ini dikonfirmasi akan menjadi serangan Ukraina terbesar sejak November 2022. Rusia telah memukul mundur 26 serangan dari Ukraina, namun pasukan Rusia di satu daerah telah mundur untuk berkumpul kembali di posisi yang lebih menguntungkan di dekat waduk Bakivka di barat laut Bakhmut. Seperti dikutip dari CNBC pada Kamis 11 Mei 2023, pemimpin Venture Yevgeny Prigozhin mengatakan bahwa serangan balasan Ukraina telah dimulai di Bakhmut. Menanggapi pertanyaan media Rusia tentang antisipasi serangan balik di Ukraina, Yevgeny Prigozhin mengatakan operasi Ukraina sebagian berhasil. Satu hari kemudian pada Jumat 12 Mei 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulai serangan balasan. Ukraina, menurut Presiden Zelensky, masih menunggu senjata berat dari mitra baratnya, namun Prigozhin mengatakan pernyataan Presiden Zelensky hanyalah menipu. Pada awal pekan ini, Yevgeny Prigozhin menduduk pasukan Rusia melarikan diri dari pinggiran barat daya Bakhmut. Pada Kamis 11 Mei 2023, Ukraina mengatakan pasukannya menerobos formasi Rusia yang maju di barat laut Bakhmut. Rekaman geolokasi menunjukkan pasukan Ukraina melakukan serangan balik di dekat Kharkov dan Bilohora, pemukiman barat dan barat daya Bakhmut. Sumber Ukraina mengklaim pasukan mereka maju 2,6 km di sepanjang garis depan selebar 3 km menghancurkan kompi ke-6 dan ke-8 dari Brigade Senapan Motor Terpisah ke-72. Pada Jumat 12 Mei 2023, dua ledakan dilaporkan di Luhansk yang diduduki Rusia. Gambar yang diposting di media sosial menunjukkan kepulan asap hitam membumbung dari kota yang terletak di sekitar 90 km di belakang garis depan di timur Ukraina. Pejabat itu tunjuk Kremlin mengatakan 6 anak di Luhansk terluka dalam serangan rudal bersama dengan anggota parlemen Rusia Viktor Volodymyr. Pihak berwenang di sana menyalahkan serangan terhadap Ukraina seperti dikutip dari BBC International. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pesawat Ukraina menyerang dua lokasi industri di kota Luhansk yang dikuasai Moskow di Ukraina Timur menggunakan rudal jelajah jarak jauh Shadow yang dipasok Inggris. Tercatat pada Kamis 11 Mei 2023, Inggris menjadi negara pertama yang memasok Kiev dengan rudal jelajah jarak jauh untuk memungkinkan pasukan Presiden Volodymyr Zelensky menyerang pasukan Rusia. Dilansir Al Jazeera, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan rudal itu dapat digunakan di dalam wilayah Ukraina. Pernyataan tersebut menyeratkan bahwa dia telah menerima jaminan dari Kiev bahwa rudal itu tidak akan digunakan untuk menyerang sasaran di dalam perbatasan Rusia yang diterima secara internasional. Pada Sabtu 13 Mei 2023, Kementerian Rusia mengatakan rudal telah menghantam pabrik yang memproduksi polimer dan pabrik pengolahan daging di Luhansk. Rudal udara ke udara Storm Shadow yang dipasok ke rezim Kiev oleh Inggris digunakan untuk serangan itu bertentangan dengan pernyataan London bahwa senjata ini tidak akan digunakan terhadap sasaran sipil. Dikatakan sebelumnya Rusia telah menjatuhkan dua pesawat tempur Ukraina Su-24 dan MiG-29 yang telah meluncurkan rudal. Zelensky telah mendesak Sekutu Barat untuk menyediakan senjata yang lebih canggih sebelum serangan balasan terhadap pasukan Rusia di Ukraina Timur. Dia juga berusaha untuk mempercepat proses pembicaraan formal tentang keanggotaan UE untuk Ukraina setelah invasi Rusia yang diluncurkan pada Februari 2022. Angkatan bersenjata Ukraina telah menderita lebih dari 15.000 korban di medan perang pada bulan April saja. Menhan Rusia, Sergei Shoigu memperkirakan jumlah tersebut saat Kiev tidak melaporkan kehilangan personil militernya dan menyebut berbagai penilaian yang dianggap terlalu tinggi. Menurut Shoigu, pasukan Ukraina menderita kerugian besar meskipun ada bantuan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kekuatan Barat. Selama pertemuan pejabat tinggi militer Menhan Rusia melaporkan perkembangan konflik pada Selasa 2 April 2023. Baik Ukraina maupun Rusia tidak menawarkan pembaruan rutin tentang korban mereka sendiri. Evaluasi Washington tentang perhitungan korban terungkap bulan lalu setelah banyak penilaian rahasia Pentagon diduga bocor secara online. Salah satu dokumen bocor yang dijelaskan ke Washington Post mengatakan antara 124.000 dan 131.000 tentara Ukraina telah tewas atau terluka sejak dimulainya perang pada Februari 2022. Menteri Pertahanan Ukraina Alexander Ryabkov menolak penilaian ini, menyatakan dalam wawancara bahwa jumlah tentara yang tewas lebih kecil dari jumlah korban kuat gempa yang melanda Turki dan Suriah pada bulan Februari. Dia kemudian meminta maaf atas perbandingan tersebut yang dianggap tidak menyenangkan oleh beberapa orang di daerah yang dilanda bencana. Pertemuan yang dihadiri Shoigu difokuskan pada pengadaan militer dan khususnya pada pasokan senjata dan amunisi untuk pasukan Rusia yang dikerahkan melawan Ukraina.
Menhan mengatakan tingkat pengiriman sebagian besar cukup, tetapi departemennya memantau dengan cermat produsen untuk risiko kegagalan dalam kewajiban kontraktual mereka. Dia menjelaskan militer Rusia mengharapkan lonjakan tajam dalam pasukan senjata presisi dalam waktu yang cukup dekat. Ukraina sangat mengharapkan bantuan dari negara-negara NATO, namun saat invasi Rusia di Ukraina, NATO sama sekali tidak memberikan bantuan berarti. Bukannya memberikan dukungan militer, NATO hanya memberikan beberapa senjata penembak rudal anti-tank. Selain itu, ada beberapa NATO yang memiliki angkat tangan dari konflik tersebut. Ukraina mengklaim ada 3 negara NATO yang akan mengirimkan jet tempur ke negara ini di tengah perang dengan Rusia. Namun Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan pada 1 Maret Polandia dan NATO tidak terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga mereka tidak dapat mengirim jet tempur ke Kiev. Dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Andrzej Duda mengatakan bahwa Polandia tidak mengirim jet tempur ke Kiev. Tindakan itu berisiko mengarah pada intervensi militer langsung dalam konflik di Ukraina. Polandia tidak terlibat dalam perang di Ukraina dan NATO bukan pihak dalam konflik. Stoltenberg kemudian menegaskan NATO bukan pihak yang berperang dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. NATO tidak akan mengirim pasukan atau pesawat militer ke Kiev. Namun Stoltenberg mengatakan bahwa NATO akan terus memberikan dukungan keuangan dan senjata ke Ukraina. Sebelumnya, Ukraina mengumumkan 3 negara NATO termasuk Polandia, Slovakia, dan Bulgaria akan mentransfer lebih dari 70 jet tempur ke negara ini. Pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Bulgaria mengumumkan mereka belum mempertimbangkan pasokan pesawat militer ke Ukraina. Dan pengumuman Bulgaria dan Polandia dikatakan sebagai kabar buruk bagi Ukraina yang konteks kampanye udara Rusia terhadap banyak kota besar di negara ini, terutama Kiev. Setelah serangan itu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan kepada CNN bahwa Angkatan Udara Rusia menguji target di banyak kota besar di Ukraina. Ketika ditanya bantuan apa lagi yang dibutuhkan Ukraina dari AS dan NATO, Kuleba menjawab senjata pesawat dan anti pesawat sebab masalahnya adalah Rusia mendominasi langit. Pilot Ukraina bertempur dengan sengit tetapi menderita kerugian. Kuleba juga menegaskan bahwa Rusia menggunakan jet tempur dan pembom untuk menyerang banyak kota dan Ukraina harus melawan ancaman itu.